Kita record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lucy. Rekan kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang data reduction. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Pertama yaitu adalah reduksi data, yaitu adalah teknik pengurangan data untuk memperoleh representasi yang tereduksi dari kumpulan data yang volumenya jauh lebih kecil, namun tetap menghasilkan hasil analitik yang sama. Strategi data reduction. Yang pertama yaitu adalah dimensionality reduction. Dimensionality reduction terbagi 3, yaitu wavelet transform, principal components analysis atau PCA. Terus yang ketiga yaitu feature subset selection atau feature subset selection dan feature creation. Selanjutnya yang kedua itu numerosity reduction, yaitu terbagi 3 dengan 3 cara, yaitu yang pertama regresi dan model log linear, yang kedua histogram, clustering, dan sampling, dan yang ketiga data cup aggregation. Dan yang ketiga yaitu strategi yang ketiga yaitu data compression. Kemudian, mengapa data diproses di awal? Karena data dalam dunia nyata itu kotor, dan data tak lengkap, data noisy, data tak konsisten. Kemudian data yang lebih baik akan menghasilkan data mining yang lebih baik. Data processing membantu dalam memperbaiki presisi dan kinerja data mining dan mencegah kesalahan di dalam data mining. Next. Kemudian tujuan penelitian pre-processing data adalah untuk mendapatkan representasi direduksi dalam volume, tetapi menghasilkan hasil yang sama. Next. Kemudian langkah-langkah yang pertama adalah mengumpulkan data. Selanjutnya mereduksi data, lalu menyajikan data dalam bentuk visualisasi data, dan terakhir interpretasi. Next. Berikut adalah contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ketersediaan waktu, keharmonisan keluarga, kondisi keamanan, ketersediaan transportasi, kesehatan, serta pendidikan dapat mempengaruhi kepuasan hidup. Sampel yang diambil sebanyak 216 sampel. Yang variabelnya Y adalah kepuasan hidup, X1 ketersediaan waktu, X2 keharmonisan keluarga, X3 kondisi keamanan, X4 ketersediaan transportasi, X5 kesehatan, X6 pendidikan, dan diperoleh data sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Berikut kami mendapatkan data yang bersumber dari BPS. Data yang kami dapatkan yaitu sebagai variabel respon atau Y, yaitu dimensi kepuasan hidup sebagai total, lalu juga mendapatkan 6 variabel prediktor, yaitu X1 subdimensi sosial, ketersediaan waktu luang, lalu X2 subdimensi sosial, keharmonisan keluarga, lalu ada X3 subdimensi sosial, kondisi keamanan, ada X4 subdimensi sosial, kesediaan transportasi, ada X5 subdimensi personal, kesehatan, ada X6 subdimensi personal, pendidikan. Dan dari variabel yang didapatkan yaitu berjumlah 34 data sesuai dengan
34 provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua. Next. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dilanjutkan dengan reduksi data yang bertujuan untuk memilih data yang relevan dan memfokuskan data agar dapat memecahkan masalah yang ada. Dalam kasus ini, kami menggunakan metode dimensionality reduction yang merupakan mekanisme untuk mengurangi ukuran kumpulan data. Software yang kami gunakan adalah SPSS. Next. Visualisasi data dan interpretasi. Yang pertama, dari yang kami gunakan adalah 6 variabel prediktor, yaitu X, dan menghasilkan uji KMO dan Bartlett test pada SPSS dengan hasil yaitu mendapatkan nilai KMO MSA sebesar 0,652 yang dimana nilainya lebih dari 0,5 sehingga nilai MSA memenuhi dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk anti-image matrisnya. Hasil outputnya menghasilkan tersebut diketahui nilai MSA tiap variabel sebagai berikut, yaitu X1-nya 0,582, X2 0,608, X3 0,64, X4 0,359, X5 0,629, dan X6 yaitu 0,858. Dari hasil tersebut, nilai X1, X2, X3, X5, dan X6 melebihi 0,5, sehingga sudah sesuai dengan persyaratan kedua dalam analisis faktor terpenuhi. Namun, nilai X4 dalam output tersebut menghasilkan 0,359, yang artinya kurang dari 0,5. Sehingga dilakukan proses analisis ulang untuk variabel dengan nilai MSA yang lebih dari 0,5. Kemudian untuk output commonalities. Tabel commonalities digunakan untuk menjelaskan faktor variabel yang diteliti maupun menjelaskan faktor atau tidak. Berdasarkan output SPSS, nilai extraction X1, X2, X3, X5, dan X6 melebihi 0,5, yang artinya dianggap mampu untuk menjelaskan faktor. Tetapi untuk nilai X4 kurang dari 0,5, sehingga belum cukup untuk menjelaskan faktor. Kemudian faktor analisis setelah direduksi variabel X4-nya. Berdasarkan output SPSS yang didapatkan, hasil KMO MSA sebesar 0,661, yang artinya melebihi 0,5. Dan nilai signifikansi Bartlett test of sphericity yaitu 0 kurang dari 0,05. Maka dengan taraf 5%, cukup bukti bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat pertama. Kemudian untuk anti-image matrix setelah direduksi, dari output SPSS didapat nilai MSA sebagai berikut. X1 0,58, X2 0,608, X3 0,642, X5 0,634, dan X6 sebesar 0,894. Dari hasil output di atas, X1, X2, X3, X5, dan X6 semuanya
memiliki nilai yang lebih dari 0,5, sehingga sudah sesuai dengan persyaratan kedua dalam analisis faktor terpenuhi. Next, selanjutnya, output dari commonalities. Berdasarkan output tersebut, diketahui nilai extraction untuk semua variabel sudah melebihi dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Next. Berdasarkan output SPSS pada tabel di atas, pada bagian initial eigenvalue, ada dua faktor terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis dengan nilai eigenvalue lebih dari 1. Nilai komponen 1 sebesar 3,329 akan menjadi faktor 1 dan mampu menjelaskan 66,586% variasi. Kemudian, nilai komponen 2 sebesar 1,358 menjadi faktor 2 dan mampu menjelaskan 27,154% variasi. Komponen 3, 4, 5 dihitung karena kurang dari 1. Next. Berdasarkan output scriplot, terdapat dua faktor yang melebihi nilai 1, sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Next. Untuk output komponen matriks, dari output SPSS dapat diketahui X1 memiliki korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,683 dan faktor 2 0,709. Yang kedua, X2 memiliki korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,721 dan faktor 2 0,668. X3 memiliki korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,893 dan faktor 2 sebesar 0,406. X5 memiliki korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,894 dan faktor 2 0,412. Dan yang terakhir, X6 memiliki korelasi dengan faktor 1 sebesar 0,864 dan faktor 2 sebesar 0,273. Next. Kemudian untuk rotate komponen matriks didapatkan output SPSS sebagai berikut. X1 memiliki korelasi dengan faktor 1 lebih kecil dari korelasi dengan faktor 2, maka X1 termasuk dalam faktor 2. X2 memiliki korelasi faktor 2 lebih besar dari korelasi faktor 1, sehingga X2 masuk ke dalam faktor 2. X3 memiliki korelasi faktor 1 lebih besar dari korelasi faktor 2, sehingga X3 masuk dalam faktor 1. X5 memiliki korelasi faktor 1 lebih besar dari korelasi faktor 2, sehingga masuk ke dalam faktor 1. Dan X6 memiliki korelasi faktor 1 lebih besar dari korelasi faktor 2, sehingga X6 masuk ke dalam faktor 1. Dan didapatkan hasil variabel X3, X5, X6 masuk ke dalam faktor 1, dan X1, X2 masuk ke dalam faktor 2. Next. Kemudian untuk komponen transformasi metrik, didapatkan output SPSS dengan nilai korelasi komponen 1 dan komponen 2 adalah 0,829 yang lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua faktor tersebut, faktor 1, 2, layak untuk merangkum semua variabel dari X1, X2, X3, X5, dan X6. Demikian presentasi kelompok kami mengenai data reduction. Selebihnya, mohon maaf bila ada kekurangan dan
Terima kasih atas perhatiannya.